Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatsya Mutiara Aslen dengan nomor NIM 20032063 dari Prodi Biologi Non-Kependidikan akan mempresentasikan tentang bisnis plan atau rencana usaha. 1. Pengertian bisnis plan. Bisnis plan adalah sebuah rencana usaha yang dirancang secara tertulis dan resmi untuk menjalankan perusahaan. Merupakan perangkat yang tepat untuk memegang kendali perusahaan dan menjaga fokus usaha perusahaan agar tidak menyimpang. Perencanaan bisnis sendiri dapat diartikan kurang lebih sebagai suatu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. 2. Jenis-jenis bisnis plan. Ada beberapa jenis bisnis plan, yaitu 1. Startup business plan. Jenis bisnis plan ini akan menjelaskan perusahaan yang hendak didirikan. Startup business plan memiliki kandungan produk atau jasa yang hendak Anda tawarkan kepada publik, evaluasi kompetitor, evaluasi pasar, tim marketing, berbagai faktor risiko, serta sistem manajemen yang nantinya akan diterapkan. 2. Strategic business plan. Strategic business plan adalah salah satu jenis bisnis plan yang cukup rumit dibandingkan dengan jenis bisnis plan sebelumnya. Dalam dokumen ini terdapat berbagai hal yang lebih spesifik dalam menjelaskan tujuan atau objektif yang hendak diraih oleh perusahaan. 3. Operation business plan. Operation business plan adalah salah satu bisnis plan yang dibuat khusus untuk pihak internal perusahaan saja. Di dalam dokumen ini tercantum perencanaan dan peraturan tentang jalannya suatu perusahaan. Yang keempat, development business plan. Development business plan adalah penjelasan lengkap terkait bisnis yang hendak dibangun. Di dalam bisnis plan ini terkandung seluruh kelengkapan terkait organisasi perusahaan, administrasi, serta pertanggungjawaban yang ditanggung oleh setiap karyawan. 5. Growth business plan. Growth business plan adalah bisnis plan yang di dalamnya terkandung perencanaan pengembangan perusahaan di masa depan. Dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan internal maupun eksternal agar bisa mendapatkan lebih banyak modal dari para investor. 3. Tujuan bisnis plan. Adapun tujuan seorang wirausaha membuat bisnis plan adalah sebagai berikut. 1. Sebagai panduan bagi seorang wirausaha dalam melaksanakan usahanya. 2. Sebagai bahan penilaian tertulis dalam menilai keberhasilan usaha yang telah dilaksanakan selama ini. 3. Sebagai bahan mengevaluasi kelemahan pencapaian target usaha yang telah terjadi. 4. Sebagai pedoman bagi pihak luar atau eksternal dalam menilai kondisi usaha. 4. Manfaat bisnis plan atau rencana usaha. Yoshita pada tahun 2015 mengemukakan beberapa manfaat pengelolaan usaha harus menyusun perencanaan usaha, antara lain 1. Rencana usaha dapat menjadi alat pengawasan dan pengendalian kegiatan sehari-hari bagi seorang wirausaha. 2. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan biaya dari lembaga pemberian pinjaman. 3. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan dana investasi. 4. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mengatur dengan siapa harus bekerja sama. 5. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat mendapatkan untuk memenangkan suatu kontrak besar. 6. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat menarik tenaga kerja inti. 7. Rencana usaha dapat dijadikan sebagai alat memotivasi dan fokus. 5. Fungsi bisnis plan. Fungsi bisnis plan adalah sebagai rencana aksi, sebagai peta jalan, sebagai alat penjualan. 6. Prinsip bisnis plan. Adapun prinsip-prinsip dalam perencanaan usaha adalah sebagai berikut. 1. Perencanaan usaha dapat diterima semua pihak. 2. Perencanaan usaha bersifat fleksibel dan realistis. 3. Perencanaan usaha mencakup seluruh aspek kegiatan usaha.
4. Perencanaan usaha merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. 7. Format perencanaan usaha. Secara umum, yaitu 1. Ringkasan eksekutif, 2. Rancangan dan uraian pokok, 3. Aspek pemasaran, 4. Aspek produksi, 5. Aspek organisasi dan manajemen, 6. Aspek pengendalian dampak lingkungan, 7. Aspek keuangan, 8. Kepustakaan. Kedelapan, poin-poin yang harus dilakukan dalam membuat bisnis plan, yaitu pertama, menentukan ide usaha. Kedua, menentukan nama perusahaan. Ketiga, membuat eksekutif summary. Keempat, membuat pendahuluan. Kelima, membuat profil usaha. Keenam, menjelaskan aspek-aspek manajemennya. Ketujuh, menjelaskan aspek pasarnya. Kedelapan, menjelaskan aspek produksi. Dan kesembilan, menjelaskan aspek keuangan. 9. Perencanaan bisnis yang baik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang di dalam penulisannya memperhatikan indikator antara lain 1. Sederhana, yaitu perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. 2. Spesifik, yaitu konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya, dan anggarannya. 3. Realistik, yaitu realistik dalam tujuan, anggaran, maupun target pencapaian waktunya. 4. Komplit atau lengkap, yaitu perencanaan yang lengkap semua elemennya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan usaha yang memiliki unsur kelengkapan bisnis plan secara konkret, seperti hal-hal berikut ini. 1. Kejelasan latar belakang pemilihan jenis usaha atau sumber ide usaha. 2. Kejelasan visi, misi, dan tujuan usaha. Ketiga, kelengkapan dan ketetapan analisis SWOT dan strategi perusahaan. 4. Kesesuaian bidang usaha dengan ide usaha. 5. Kejelasan jenis produk. 6. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. 7. Ketepatan lokasi usaha. 8. Kesesuaian perencanaan waktu. 9. Dampak positif usaha terhadap lingkungan. 10. Kecermatan menentukan risiko bisnis dan pengelolaannya. 11. Kejelasan dan kelengkapan paparan perkembangan usaha yang sudah berjalan. 12. Kejelasan target konsumen. 13. Kejelasan wilayah pemasaran. 14. Kecermatan menilai suatu persaingan. 15. Ketepatan menentukan jumlah dan harga produk. 16. Ketersediaan bahan baku, alat, proses produksi, dan kapasitas produksi. 17. Kejelasan bentuk usaha, kelengkapan struktur organisasi dan personilnya, kesesuaian tim pengelola dan keahliannya, serta jumlah tenaga kerja dan ketersediaannya UKM mitra. 18. Kecermatan menghitung kebutuhan investasi dalam modal kerja. 19. Kecermatan membuat prediksi arus kas, laporan kas. Dan terakhir, kecermatan menyusun rencana laba atau rugi. Itulah beberapa hal yang bisa saya jelaskan dari bisnis plan ini. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.